Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tio. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit PC secara virtual dengan menggunakan software aplikasi desktop. Nah, karena saya sudah mempunyai aplikasinya, langsung saja. Namun bagi kalian yang belum punya aplikasinya, bisa di-download nanti di link deskripsi ya. Nah, sebelum kita memulainya itu, ini aplikasinya. Namun ini tidak bisa dijalankan kecuali jika kita menggunakan XAMPP. Maka harus ada XAMPP dan juga flash player. Ada XAMPP sama flash player. Saya ulangi sekali lagi ya. XAMPP dan flash player. Nah, pertama-tama itu pindahkan folder yang tadi sudah diekstrak dari downloadan ini, kita masuk dan buat folder baru, misalnya A. Lalu kita pindahkan ke local disk C, cari XAMPP. Nah, di sini kan banyak file tuh. Pilih yang htdocs. Nah, kita taruh di sini. Tunggu prosesnya. Nah, sudah ada. Oke. Nah, yang kedua, kita jalankan aplikasi XAMPP-nya. Nah, ini di start yang Apache sama yang MySQL. Tunggu sampai hijau. Nah, setelah sudah hijau, maka kita pilih yang MySQL admin. Nah, maka akan muncul tampilan phpMyAdmin. Nah, untuk kita membuka aplikasinya yang tadi, kita harus tahu lokasi dari penyimpanan filenya tadi. Nah, kalau di file tadi kan kita kan naruhnya di local disk C, XAMPP, htdoc. Nah, htdoc itu localhost. Udah otomatis sama settingan XAMPP-nya tuh di localhost. Jadi kita nggak usah nulis disk PC, local disk C, XAMPP, htdocs, nggak usah, langsung aja localhost. Kita akan langsung berada di folder ini. Nah, lalu kan tadi kan sudah bikin folder tuh, foldernya folder A. Di dalamnya ada index. Karena kalau di pemrograman web itu, style yang pertama dijalankan di sebuah folder itu namanya mesti index. Jadi pertama kali dijalankan tuh mesti yang namanya index. Tuh. Nah, kita langsung saja ke sini. Kita tulis nah, ini kan tadi kan aku sudah bilang harus ada aplikasi flash player-nya. Makanya kita jalankan. Karena saya sudah ada, tinggal saya izinkan saja. Tunggu beberapa saat. Nah, ini tutorial cara pemasangannya. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita di sini ada sebuah PC kosong, sudah disiapkan dari sananya. Pertama kita masukkan power supply-nya pada tempatnya, tinggal kita tarik saja. Nah, lalu untuk men-scrollkan atau memindahkannya, tinggal ketik ini untuk ke kiri dan ini untuk ke kanan. Nah, yang ini buat masukin seperti ini. Yang kedua pasang bautnya. Nah, sudah. Lalu diklik OK ke motherboard. Nah, di sini ada RAM 1 dan RAM 2. Kita sesuaikan dengan soketnya. Untuk RAM sendiri itu tergantung motherboardnya ya. Jadi kalau mau beli RAM, itu lihat di motherboardnya
tulisannya soketnya DDR berapa. Jadi nggak salah tuh kalau ngerakit PC. Tiap-tiap RAM itu memiliki cekungan yang beda. Kalau DDR 1, 2, 3 beda gitu cekungannya. Nah, masukkan, lalu jangan lupa dikunci. Dan satu RAM-nya lagi. Samakan kayak tadi. Kunci lagi. Nah, lalu kita pasang prosesor. Nah, ini ada cekungannya. Nah, ini paling mendasar ya. Gampangannya gitu aja. Lihatnya depannya. Ya, ini kan ada bukaannya tuh. Lalu kita masukin aja. Lalu tutup. Jangan lupa dikunci. Terus kasih thermal pasta di atasnya. Biasanya tuh thermal pasta tuh biasanya udah ada sama heatsinknya. Jadi kadang nggak usah beli thermal pasta. Nah, kalau di sini kan tidak terlihat, cuma diklik saja. Aslinya tuh nggak segampang ini. Kita harus nyesuaiin pada lubang kuncinya yang ada pada motherboardnya. Lalu kita dorong pelan-pelan sampai bunyi. Habis itu kita putar sesuai arah panah dari yang ada pada heatsinknya. Jadi ada gambar arah panah di sini. Nah, kita putar searah tadi gambarnya, nah, sampai bunyi klik gitu. Kalau udah klik ya udah berarti udah kepasang. Nah, lalu kita pasang kabel heatsinknya. Lalu klik install motherboard. Sesuaiin lagi. Nah, ini kan ininya di sini tuh. Input outputnya disesuaikan sama bolongannya di sini. Untuk kartu VGA-nya, untuk lain-lainnya di sini kartu-kartu. Lalu kita pasang skrupnya. Oke. Lalu kita masuk ke adapter card. Nah, kita pasang NIC atau network internet card. Skrupnya biar kencang. Sama ini wireless NIC-nya. Bedanya ini ada antenanya. Ini kayak buat LAN gitu. Buat LAN ini. Network internet card tuh buat kabel RJ45 atau biasanya UTP gambarnya kalau di toko-toko tuh. Nah, kalau ini buat VGA-nya. Nah, setelah sudah di OK, masuk ke internal drive, kita pasang hard disk. Tuh. Jangan lupa dibaut lagi. Oke. Setelah itu kita ke drive in external base. Gampangannya di luar lah. Masukin, diputar. Bukan Oreo ya, diputar, dijilat, dicelupin. Kita pasang. Nah, animasinya keren guys. Jadi saya sarankan ini banget ya. Setelah sudah kita OK, masuk ke internal kabel. Nah, kabel-kabel kan banyak tuh masing-masing. Kabel power PSU kita masukin satu-satu ya. Nah, gampangannya gini. Ini kan ada buat kunciannya tuh. Kunciannya.
Nah, sesuaiin sama kuncian di sini yang ada cekungannya gini. Nah, ditekan dulu baru dimasukin. Nah, itu ini kabel powernya. Kabel floppy. Ini buat power harddisknya. Ini buat power untuk CD-ROM. Nah, setelah selesai, kita ambil kabel patah. Kita colokin ke CD-ROM. Setelah sudah, kita ambil floppy kabel, colokin ke pinnya. Nah, lalu colokin kabel floppy-nya ke floppy. Setelah sudah, ambil kabel SATA. Colokin lagi ke soketnya. Cus. Lalu colokin ke harddisk. SATA tuh buat harddisk. Yang merah pokoknya. Sekarang sih banyak kan pakai SATA sih. Jarang yang pakai patah. Jarang. Nah, jika sudah, kita jangan lupa, nah, ini kabel satu tinggalan kan. Dah, jika semua sudah terpasang, maka kita ke eksternal kabel. Nah, kita tutup dulu casingnya di tray. Nah, di sini banyak. Ini port I/O namanya. Bagian ini port I/O. Pertama kita colokin kabel monitor. Ini karena monitor jenis lama ya, jadi ya inilah warnanya putih. Kalau yang sekarang kan warna biru ya. Kita pasang kabel keyboardnya. Ini udah jarang. Sekarang rata-rata pakainya USB. Jadi mungkin ini ya sama dengan ini. Ini namanya port 2.0. PS2 kembangannya. PS2 bukan gamenya ya, bukan PlayStation ya. USB. Nah, ini USB. Sekarang rata-rata udah pakai ini sih. Untuk mouse dan keyboardnya. Nah, ini yang tadi namanya Ethernet. Nah, tadi network internet card tuh buat ini, kabel ini. Namanya kabel LAN atau kabel Ethernet atau kabel UTP. Nah, kalau yang tadi wireless itu, wireless ini ada antenanya. Nah, kalau ini kabel power ini bisa untuk PSU-nya atau listriknya gampangannya lah. Nah, colok, udah selesai, PC-nya nyala, gampang kan? Untuk selalu mendukung saya agar membuat video tutorial selanjutnya, jangan lupa tinggalkan like jika suka, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jika ada yang kurang jelas, ketik saja di kolom komentar.
Insya Allah saya akan balas dengan cepat. Sekian, terima kasih.